Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini kita akan memasuki pokok pembahasan yang baru, yaitu mengenai analisis data. Pada analisis data, kita akan mempelajari mengenai pengenalan data serta menganalisis datanya, lalu ada pemrograman Python dan Google Colab, kemudian nanti kita akan mengoleksi data, dan terakhir ada mengenai visualisasi data. Harap diperhatikan pembahasan berikut. Pada abad 21 kali ini, yaitu abad milenial, di mana semua teknologi mulai berkembang. Karena kemajuan teknologi yang selalu berkembang pada setiap tahunnya, maka memudahkan kita sebagai pengguna, yaitu manusia sendiri, untuk mengakses atau mencari ataupun membeli sesuatu dengan hal yang lebih cepat melalui informasi teknologi. Misalnya kita mau mencari barang-barang yang dijual di internet. Nah, kira-kira apa perangkat yang biasa kita butuhkan atau perlukan? Biasanya, kita memerlukan suatu jaringan yang cukup bagus, kemudian seperangkat komputer atau handphone yang terhubung dengan internet, di mana barang-barang yang dijual secara online bisa kita mudah akses di berbagai media akun sosial. Contohnya kita bisa mengakses di media akun sosial Facebook, Instagram, website lain, dan sebagainya, di mana setiap kita mau mengakses tersebut, ada akan muncul iklan-iklan yang menawarkan produk-produk. Website yang kita akses dapat mengumpulkan informasi mengenai kegiatan orang-orang di internet secara kontinu. Artinya, informasi itu diproses dan dianalisis menjadi informasi yang berguna, sehingga nanti baik bagi pengguna internet maupun pelaku bisnis. Untuk pengolahan data dan analisis data ini sangat penting seiring dengan melimpahnya data yang terkumpul, baik biasanya melalui internet, media sosial, smartphone, atau sumber-sumber lainnya. Karena perlu mengenal lebih lanjut mengenai analisis data itu sendiri, serta bagaimana cara pengumpulannya, analisis, dan visualisasi datanya dengan menggunakan salah satu perangkat, yaitu kita bisa menggunakan konsep pemrograman Python dengan Google Colab. Kita masuk bagian A, yaitu mengenai pengenalan data dan analisis data. 1. Data dan pengumpulan data. Data itu adalah suatu informasi. Informasi itu diperoleh dari hasil observasi, di mana observasi itu adalah hasil pengamatan. Dan setiap observasi yang diperoleh, biasanya hasilnya itu bisa berbentuk angka ataupun deskripsi. Nah, untuk pengumpulan data sendiri, itu biasanya secara umum terbagi atas dua. Yang pertama, kita bisa menggunakan pengumpulan data secara manual, seperti kita bisa menggunakan angket atau kuesioner, observasi atau pengamatan, wawancara, dokumentasi, atau penelusuran dokumen, dan focus group, di mana ini adalah diskusi kelompok. Angket biasanya itu berbentuk secara umum bisa berbentuk seperti lembaran yang ada memuat beberapa poin pertanyaan, yang itu nanti kita isi, entah itu dijabarkan atau kita hanya menjentangnya saja. Observasi artinya itu pengamatan, berarti kita bisa melakukannya melalui pengamatan secara langsung ataupun tidak langsung, di mana kita bisa mendapatkan suatu data yang lebih bersifat objektif. Wawancara, biasanya kita bisa mewawancari orang-orang tertentu atau sumber tertentu yang memang mengetahui seberapa valid data tersebut, entah dimulai dari tahun berapa, semenjak kapan, ataupun bagaimana hal tersebut terjadi. Dokumentasi, biasanya kita melakukan penelusuran dokumen itu dengan mencari dokumen-dokumen dari data sebelumnya, di mana data sebelumnya bisa kita gunakan sebagai perbandingan untuk data yang sekarang. Kemudian focus group atau diskusi kelompok. Nah, ini memudahkan kita saling bertukar pikiran, kemudian menambah wawasan juga. Nah, untuk pengumpulan data yang kedua, ini menggunakan sistem online, yaitu kita bisa searching di internet atau pencarian di internet, bisa melalui website ataupun media sosial. Biasanya website yang kita kunjungi itu adalah halaman-halaman yang sudah terhubung ke komputer lokal, di mana misalnya kita mengetahui suatu link, maka jika kita mengkliknya, kita akan langsung terhubung ke komputer lokal tersebut, tanpa kita mesti mencari terlebih dahulu di mana data yang akan kita telusuri di website tersebut. Media sosial, secara umum,
pada abad teknologi sekarang, rata-rata manusia memiliki akun media sosialnya. Misal seperti akun Facebook, Instagram, Twitter, dan yang lain-lainnya. Bagian kedua yaitu mengenai analisis data. Biasa, data yang diperoleh itu masih bentuknya utuh karena belum diolah. Terkadang itu maknanya belum bisa kita peroleh atau hasil dari data tersebut belum kita ketahui. Sehingga data yang terkumpul itu harus memiliki makna jika diolah atau diproses terlebih dahulu agar memiliki informasi yang bermanfaat. Dengan kata lain, perlu adanya analisis data agar menjadi informasi yang bermanfaat. Analisis data itu adalah suatu proses pemeriksaan, pembersihan, transformasi, dan pemodelan data dengan tujuan menemukan informasi. Jadi proses tahapan ini jika sudah dilalui atau dijalankan satu persatu, maka nanti tujuan kita akan memperoleh informasi berupa angka ataupun deskripsi. Hasil dari deskripsi tersebut, maka kita akan memperoleh suatu kesimpulan atau nanti bisa mengambil keputusan. Misalnya kesimpulan dari contoh, berapakah jumlah siswa yang berada di SMA Negeri 4 Palangkaraya? Kita belum bisa mengetahuinya atau belum bisa menemukan hasilnya jika kita tidak melalui analisis data tersebut. Nah, jadi nanti setelah kita peroleh hasil dari analisis data, kita akan memperoleh kesimpulan jumlah siswa di SMA Negeri 4 adalah berjumlah sekian. Itu adalah kesimpulannya berupa angka. Nah, pengambilan keputusan biasanya itu terdapat dua buah pernyataan saja, apakah ya atau tidak, pro atau kontra. Intinya kebalikan dari satu dengan yang lainnya. Itulah keuntungan dari analisis data. Bagian B, yaitu mengenai pemrograman Python. Program komputer itu biasanya merupakan serangkaian perintah yang dijalankan oleh komputer. Nah, untuk membuat program komputer tersebut diperlukan bahasa pemrograman. Salah satunya bahasa pemrograman yang lebih efisien adalah pemrograman Python. Python merupakan bahasa pemrograman yang dibuat pada tahun 1991 oleh Guido van Rossum dari Belanda dan memiliki popularitas yang terus naik hingga sekarang. Python mendapat peringkat pertama sebagai One's Language atau bahasa pemrograman yang paling banyak dicari dalam 1 tahun terakhir. Seiring perkembangan era Big Data, diperlukan tools untuk memudahkan proses pengolahan data tersebut. Salah satunya adalah Python. Biasa, kelebihan menggunakan pemrograman Python itu terdiri atas. Yang pertama, dia memiliki banyak library atau perpustakaan bersifat open source, dapat digunakan untuk berbagai keperluan, yaitu pengembangan perangkat lunak, untuk pengembangan web, sisi server, dalam basic matematika, data science, machine learning, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Bagian C, yaitu mengenai pemrograman Python dengan menggunakan Google Colab. Kalau dari kalimatnya, Google Colab, berarti kita akan menggunakan website Google, di mana nanti kita akan menginstal Colab atau Collaboratory pada akun email kita. Hal pertama yang perlu dipastikan, gunakanlah PC-mu yang mengakses internet dengan baik. Artinya jaringan atau kualitas jaringan cukup baik. Kita bisa mengaksesnya, yang pertama kita buka website Google dulu. Kemudian kita masukkan akun email kita. Setelah kita login menggunakan akun email kita, maka kita bisa masuk pada bagian drive akun email kita. Pada drive, rata-rata belum terinstall Collaboratory-nya. Jadi, bisa kita install terlebih dahulu Collaboratory-nya. Setelah kita install, baru kita bisa mengakses untuk pemrograman Python ini. Nah, di sini terlihat adalah tampilan atau contoh tampilan penggunaan Google Colab. Pada bagian atas itu adalah titelnya. Titelnya bisa kita ganti dengan
titel apapun tergantung apa yang ada pada pemrograman tersebut. Nah, di sini ada tulisan untuk titelnya Hello 10 berkah 4, 5, dan 6. Biasa ada .ipynb-nya. Ini kita bisa mengetahui bahwa ini adalah Google Collaboratory. Nah, di sini ada beberapa bagian menu, yaitu ada file, edit, lihat, sisipkan, runtime, fitur, dan bantuan. Ini menggunakan bahasa Indonesia. Kurang lebih saja seperti bahasa Inggrisnya, hanya berbeda bahasanya saja. Nah, untuk codingnya kita bisa menggunakan code. Ini ada tanda tambah pada ujung kiri di bagian bawah file. Di bagian code inilah akan muncul tampilan kosong, di mana kita bisa menuliskan codingnya pada bagian kalimat di bawah. Contoh, kalimat codingnya print, buka kurung, tanda petik atas, Hello 10 berkah 4, 5, dan 6 SMA Negeri 4 Palangkaraya. Jangan lupa ditambahkan tanda petik lagi, kemudian kurung tutup. Setelah kita yakin menggunakan coding ini, maka kita bisa mengklik seperti tombol play pada sebelah kirinya. Kita akan menunggu inisiasinya terlebih dahulu. Setelah nanti diinisiasi, maka akan muncullah kalimat codingnya. Jika benar coding yang kita masukkan, maka akan muncul kalimat di bawahnya, Hello 10 berkah 4, 5, dan 6 SMA Negeri 4 Palangkaraya. Terlihat di sini ada checklist hijau di sebelah kirinya, dan kemudian bagian kalimat pemrogramannya tidak ada false-nya. Ini adalah contoh untuk pemrograman Python yang sederhana. Berikut ada beberapa contoh lain coding yang digunakan untuk pemrograman Python. Misal kita mau buat list. Nah, bisa dilihat contoh list yang digunakan formatnya pada Google Collaboratory. Jadi kita ketik dulu list kendaraan sama dengan buka kurung, kita menggunakan buka kurung Siko, kemudian tanda petik apa saja sih jenis kendaraan. Ada sepeda, setelah kita misalnya tulis atau ketik sepeda, biasakan ada tanda petik lagi untuk penutupnya, kemudian koma, motor, koma, mobil, koma, pesawat, dan seterusnya. Kemudian terakhir nanti kita tutup menggunakan kurung siku lagi. Lalu di enter, satu baris lagi enter, kemudian baru kita klik for nama in. In-nya tentang apa? Tadi kita ketik tadi tentang list kendaraan. Maka titik 2 di enter lagi, kemudian kita gunakan tab satu kali ke kanan, baru klik print lagi, buka kurung, nama, tutup kurung. Maka kita klik tombol seperti tombol play yang di sebelah kiri. Jika benar coding yang kita masukkan, maka akan muncul listnya seperti di bagian bawahnya. Ada sepeda, motor, mobil, dan pesawat. Lalu contoh ketiga untuk coding, kita bisa menggunakan if. Nah, misalkan contoh coding yang kalian lihat, if yang digunakan adalah pertama ketik dulu ini tentang nilai. Nah, pertama ketik dulu kondisinya. Kondisinya adalah nilainya sama dengan 70. Enter. Kita menggunakan dua buah pernyataan. Jika dua buah pernyataan, kita bisa menggunakan kalimat atau kata codingnya if dan else. Yang pertama untuk pernyataan pertama, if nilai lebih dari 1 sama dengan 60, titik 2, enter. Kemudian tab sekali, klik ketik status sama dengan tanda petik lulus. Kemudian petik lagi sekali. Nah, baru enter ke bawah. Ini adalah pernyataan yang kedua, yaitu else-nya. Buat titik 2, kemudian enter, di tab satu kali, lalu ketik lagi status sama dengan tanda petik di atas, tulis tidak lulus. Kemudian tanda petik untuk penutupnya. Jika sudah, enter, kemudian kita ketik print, buka kurung, status, tutup kurung. Maka, jika coding yang kita jalankan benar, kita klik play yang di sebelah kiri, maka akan muncul tulisan di bagian bawahnya, lulus. Karena jika nilainya lebih besar atau sama dengan 60, maka dinyatakan dia lulus. Karena 70 itu di atas dari 60. Nah, kemudian contoh coding yang ketiga, kita menggunakan 3 buah kondisi. Menggunakan 3 buah pernyataan. Misalkan kondisinya nilainya sama dengan 91. Pernyataan pertama, kita menggunakan if. Nah, ini untuk pernyataan yang lebih dari 3. Jadi bisa menggunakan, kalau di sini contohnya itu ada 3 buah pernyataan. Jadi kita bisa menggunakan if, elif, dan else. Sedangkan kalau misalnya lebih dari 3 pernyataan, maka elif-nya bisa kita klik beberapa kali sampai ada berapa pernyataan yang kita peroleh, dan terakhir nanti kita ketik else-nya. Nah, contoh di sini
Kondisinya nilai sama dengan 91. If nilai lebih besar atau sama dengan 90, titik 2, enter, kemudian tab sekali, status sama dengan tanda petik A. Tanda petik lagi, kemudian baru enter lagi. Pernyataan kedua, elif, spasi, nilai lebih besar atau sama dengan 80, titik 2, enter, lalu kita tab, status sama dengan tanda petik, nilainya adalah B. Kemudian tanda petik lagi, baru enter, dan kita masukkan pernyataan yang ketiga, yaitu else. Titik 2, kemudian enter, di tab sekali, lalu ketik status sama dengan tanda petiknya kita beri C, ini kondisi yang ketiga, nilainya C, tanda petik lagi, baru enter, kemudian kita ketik print, buka kurung status, tutup kurung. Jika coding yang kita jalankan benar, maka kita ketik play, hasilnya adalah A. Karena jika dilihat dari nilai yang sama dengan 91, if-nya jika lebih dari 90, maka nilainya adalah A. Sedangkan kondisinya nilainya 91, berarti benar untuk coding yang dijalankan ini. Bagian D, yaitu mengenai koleksi data. Koleksi artinya kita akan menyimpan berbagai jenis mengenai data yang akan kita cari. Tahap awal dalam sebuah pengolahan data yaitu adalah pengumpulan atau koleksi data. Nah, ada teknik khusus untuk mengambil data. Biasanya kita mengambil data pada sebuah internet, yaitu kita ambil pada sebuah website. Salah satunya caranya itu dengan menggunakan teknik web scraping. Web scraping itu adalah cara mengambil data dari halaman web ke dalam bentuk yang diinginkan seperti format CSV atau tabel dalam Excel. Nah, contohnya saja aplikasi yang kita gunakan untuk ujian. Biasanya pada PTS, PAS, ataupun PAT, kita biasanya menggunakan aplikasi ujian yang nantinya format dalam aplikasi ujian tersebut harus diisi terlebih dahulu. Nah, format tersebut bisa kita download yang biasa disebut dengan CSV-nya atau tabel dalam Excel-nya. Nah, sehingga dalam tabel Excel itu yang diisi itu seperti misalnya adalah data nama kalian, kemudian kelas berapa, mata pelajaran apa, agama apa. Nah, data-data tersebutlah yang dimasukkan dalam CSV-nya. Setelah dalam CSV tersebut sudah tersimpan, atau data tersebut sudah dilengkapi, maka itu nanti bisa diimportkan. Sehingga nanti kita bisa memperoleh web scraping yang diinginkan. Untuk dapat melakukan web scraping, itu ada membutuhkan beberapa library. Contohnya saja, seperti ada yang pertama request untuk melakukan permintaan HTTP, yang kedua bisa menggunakan Beautiful Software untuk menangani semua pemprosesan HTML, kemudian yang ketiga itu Pandas untuk mengubah format data atau beberapa library yang ada lainnya lagi. Bagian E yaitu mengenai visualisasi data. Visual itu adalah tampilan. Namanya visualisasi data berarti kita akan merepresentasikan atau menampilkan grafis dari informasi dan data. Nah, data yang terkumpul dan diproses tentunya belum dapat dipahami dengan mudah sebelum ditampilkan hasilnya, sehingga kita perlu menampilkan hasil pemrosesan data tersebut. Salah satu caranya yaitu memahami data dengan mudah, kita akan membuat suatu visualisasi data. Nah, berikut ada beberapa contoh visualisasi data, seperti ada diagram. Contoh ini ada diagram lingkaran, karena berbentuk seperti lingkaran. Kemudian yang kedua, itu adalah diagram batang. Yang ketiga, itu adalah histogram, hampir mirip dengan diagram batang, tapi masih ada perbedaan, di mana pada diagram batang, dia masih ada memiliki jedanya atau jaraknya, sedangkan histogram bentuknya adalah dempet. Contoh lain diagram yang biasa digunakan untuk visualisasi data, yaitu ada scatter plots. Biasa scatter plots ini tampilannya menggunakan grafik koordinat kartesius atau koordinat kartesian. Biasa dilalui oleh dua buah sumbu, yaitu sumbu mendatar dan sumbu tegak. Sumbu mendatar biasa disebut absis dan disimbolkan biasanya menggunakan variabel X. Kemudian sumbu yang tegak lurus ini biasanya disebut ordinat dan disimbolkan dengan variabel Y.
Jadi scatter plots ini menggunakan dua buah sumbu ini yang dihubungkan menggunakan suatu titik. Di mana titik-titik yang berkumpul inilah jika dia memang saling tegak lurus atau memotong, maka bisa dihubungkan menggunakan sebuah garis lurus. Atau dia terpecah menjadi beberapa titik tertentu, tapi dia tetap berada di koordinat kartesius. Kemudian yang terakhir, contohnya, yaitu ada diagram yang menggunakan diagram kolom. Diagram kolom biasanya itu menggunakan bentuk dasar dari bangun ruang, misal saja seperti balok, tabung, kerucut, dan sebagainya. Demikianlah pemaparan materi mengenai analisis data. Harap dipelajari lagi materi yang sudah disampaikan sebelumnya tadi. Kemudian, silakan praktekkan kembali pemrograman Python menggunakan Google Colab yang sudah dipraktekkan pada pertemuan sebelumnya. Terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.